Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kumala Devi, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep belajar dan teori belajar. Yang pertama ada hakikat belajar, pengertian belajar, ciri-ciri belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pengertian belajar. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada ciri-ciri belajar. Menurut Saiful Bahri Jamarah, ciri-ciri belajar antara lain yang pertama adalah perubahan yang terjadi secara sadar, dan yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama ada faktor fisiologis dan yang kedua faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani dan yang kedua keadaan fungsi fisiologis. Faktor psikologis meliputi kecerdasan atau intelijensi, motivasi, minat dan bakat. Faktor eksternal, lingkungan sosial meliputi sosial sekolah, sosial masyarakat, dan sosial keluarga. Lingkungan non-sosial meliputi lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan materi pelajaran. Yang kedua adalah jenis belajar. Yang pertama ada belajar konsep, belajar stimulus, dan belajar memecahkan masalah. Aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Ada visual activities, oral activities, dan listening activities. Yang pertama, visual activities, membaca, melihat gambar-gambar, mengamati, dan memperhatikan. Oral activities, mengemukakan, berpendapat, berwawancara, dan berdiskusi. Yang terakhir, listening activities adalah mendengarkan uraian dan mendengarkan diskusi. Teori belajar. Teori belajar yang pertama adalah teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori belajar yang lainnya, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dan yang kedua, teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori konstruktivistik, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Yang keempat, teori belajar humanistik. Teori ini dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi diri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.